认识耶稣是我一生最美的祝福。我要称颂耶和华，称颂他的圣名。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah meskipun masih dalam keadaan online. Kita boleh datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Kita boleh mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ibadah pada hari ini kami alaskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh menikmati berkat Tuhan, kami boleh menikmati kemerdekaan bangsa kami Tuhan yang telah kami rayakan waktu yang lalu. Bersyukur Tuhan kami boleh hidup sampai hari ini, kami boleh menikmati kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa kami ada sampai hari ini karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh datang kepada Engkau, kami bersama-sama boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau yang membawa jemaat-Mu untuk boleh sungguh-sungguh berfokus kepada Engkau Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami, oleh firman Tuhan yang akan disampaikan dan doa-doa yang akan kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Biar Tuhan berkati ibadah ini, berkati mereka yang melayani, biarlah ibadah hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang boleh memimpin dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada hari ini kita berkumpul lagi dalam ibadah online. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allahku. Shalom jemaat, kita ketemu lagi, kita berkumpul lagi dalam satu ibadah online. Mau gak mau kita harus online saat ini karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan. Mungkin ini badai bagi kita, tetapi kita percaya walau badai melanda di kehidupan kita, di hidup kita, tetapi Tuhan mengangkat kita tinggi. Amin. Siapa yang percaya, berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan, Tuhan yang benar. Yeay. Katakan, kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, keselamatanku Tuhan. Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batu kami Tuhan, gunung batuku Tuhan. Katakan, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yeay, berikan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan dengan keterbatasan yang ada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bertahta di hatiku.
bersamamu sepanjang masa, yang kupuja hanya dirimu satu, yang selalu setia menopang dan menjaga terus senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Mari jemaat dengan pujian ini, hanya Tuhan dalam hati kita. Katakan, hanya Engkau dalam hatiku, yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku memuji aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa, yang kupuja hanya dirimu satu, yang selalu setia menopang dan menjaga terus senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Oh, yang kupuja hanya dirimu satu, yang selalu setia menopang dan menjaga terus senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena dirimu Tuhan, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Shalom, jemaat terkasih dalam Tuhan. Senang kita kembali bisa bertemu dalam suasana kemerdekaan bulan Agustus, bulan di mana kita melihat pertolongan Tuhan untuk bangsa kita. Dan tentunya, saudara jemaat terkasih,
kita semua masih sehat, masih bisa bernafas. Ini semua karena anugerah Tuhan. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga yang memiliki langit dan bumi dan pencipta segalanya, hari ini, di hari Sabat yang Kau beri, hari peristirahatan yang Tuhan beri, kami kembali bersekutu dengan Tuhan, merenungkan kasih Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Dalam ibadah hari ini, berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, ajarkan kami jalan-jalan-Mu. Kami memohon pimpinan Roh Kudus, Roh Tuhan menolong kami di dalam ibadah online hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama mempelajari Keluaran pasal 32. Saya bacakan untuk kita semua. Judulnya Anak Lembu Emas. Saya baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting emas mereka yang ada pada mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersuka ria." Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, suatu ketika seorang ayah meninggalkan anak-anak mereka dengan istrinya, mendapat sebuah tugas pekerjaan keluar kota. Saudara, pada waktu berangkat dia ingatkan anaknya, "Bantu mama, sayangi mama, taati mama. Ingat yang papa pernah ajarkan kepada kalian. Disiplin di rumah, hal-hal yang harus dikerjakan di rumah, termasuk saat teduh dan doa bersama mama." Karena setiap malam mereka satu keluarga berdoa bersama-sama. Saudara tahu apa yang terjadi? Betapa menyedihkannya ketika papanya yang pergi keluar kota dalam tugas 2 minggu, hanya dalam waktu 3 hari. Anak yang biasanya ngepel lantai, cuci piring, tidak melakukan itu. Anak yang kedua yang biasanya dengan tekun berdoa, dan kalau mezbah keluarga kumpul, tidak mau masuk ke kamar berdoa, berkumpul sama kakak-kakaknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika perubahan begitu cepat terjadi, tentu mengejutkan, khususnya mamanya. Mamanya melihat ada sesuatu yang gak beres. Mereka lupa bahwa aturan itu ada orang, tidak ada orang, harus ditaati. Aturan itu ada papa, gak ada papa, harus dijalani. Dan terlebih lagi ketika bicara tentang Tuhan, menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kebiasaan mereka berubah semua. Mereka merasa bebas, mereka merasa merdeka. Soal kemerdekaan, kebebasan itu dimaknai dengan seenaknya bertindak, seenaknya berbuat. Kebebasan dimaknai
oleh anak-anak itu, yaitu memuaskan diri. Mereka main handphone sampai malam. Mereka tidak ada batasan waktu untuk berhenti main game. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya mengingat cerita-cerita yang demikian banyak muncul dari keluarga, saya teringat akan Keluaran pasal 32. Betapa cepatnya umat Israel bergeser dari pimpinan Tuhan. Saudara, pada waktu Musa memimpin mereka, kita tahu sampai pasal 32 ini, perjalanan mereka sudah sedemikian jauh mengikuti Tuhan. Mereka mengalami mujizat Tuhan, tuntunan Tuhan yang sempurna, pemeliharaan Tuhan untuk mereka, mujizat demi mujizat. Tetapi apa yang terjadi? Saudara, mereka memaknai bahwa ketika dibebaskan dari Mesir, ketika menuju ke tanah Kanaan, adalah memuaskan kedagingan. Kebebasan adalah kepuasan diri. Mereka memaknai ketika Musa diceritakan naik ke gunung, saudara, sesuai dengan petunjuk Tuhan. Musa naik ke gunung Sinai dan bertemu dengan Tuhan. Mereka tidak sabar menunggu. Mereka menuduh bahwa Musa mengundur-mundur waktu. Ini pelajaran buat kita bersama hari ini, bahwa mereka melihat bukan waktunya Tuhan. Mereka melihat bahwa waktunya mereka. Mereka melihat bukan taat tunduk kepada waktunya Tuhan. Mereka tidak sabar menunggu bagaimana Tuhan yang memberikan batas waktu untuk diri mereka. Dan yang mengejutkan, mereka berkata, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Dan kejadian ini, dengan kalimat orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Harun, buatlah bagi kami Allah yang memimpin kami. Yang pertama, konsep yang salah adalah mereka tidak mengenal Allah yang memimpin mereka selama ini. Jangan-jangan hidup kita sering lupakan hal demikian. Tapi hari ini saya berharap kita tidak lupa siapa yang memimpin kita. So, Israel yang berkata, mari buatlah untuk kami Allah. Allahnya huruf kecil, yang berjalan di depan kami. Saudara terkasih Tuhan, mereka ingin Allah yang kelihatan seperti bangsa-bangsa lain. Tuhan yang memimpin mereka sudah memberikan mujizat sedemikian besar, sedemikian banyak untuk mereka, langsung dilupakan. Mereka mau membuat Allah yang menggantikan dari Allah yang memimpin mereka selama ini. Maka ini mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan yang telah memberikan mujizat kepada bangsa Israel begitu banyak, dilupakan oleh Israel. Mujizat bukan satu-satunya sandaran dari mengikut Tuhan. Mujizat itu sebenarnya mengantar kita pada pribadi Tuhan. Kalau kita hanya bersandar pada mujizat tanpa mengenal sang pemberi mujizat, pribadi tersebut, kita akan kehilangan. Israel benar-benar terhilang. Saudara, apa yang terjadi? Begitu gampangnya mereka mendesak Harun dan berkata, buatlah Tuhan, buatlah Allah, buatlah untuk kami Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapakah Allah yang memimpin Israel selama ini? Di awal panggilan Musa sudah dikasih tahu oleh Tuhan. Musa bilang, kalau mereka tanya kepada saya, siapa namamu, siapa engkau? Karena mereka nggak lihat engkau. Saudara tahu apa yang terjadi? Dikatakan bahwa Tuhan menjawab, aku adalah aku. Katakan kepada mereka, aku adalah aku. Saudara, di titik ini kita kembali belajar. Mujizat boleh terjadi, boleh tidak terjadi.
bukan dengan mendapatkan mujizat membuang Tuhan. Banyak orang hidup hanya berdasarkan dan bersandar pada mujizat, bukan Tuhan. Tapi hari ini saya mau mengajak kita mengingat masalah yang kita hadapi dengan keadaan sekitar kita dan sekarang ini. Kita berpikir kalau Tuhan turut campur tangan, masalah harusnya hilang. So, dengar baik-baik. Kalau Tuhan turut campur tangan, bukan berarti masalah harus hilang. Bukan. Kalau Tuhan hadir, masalah mungkin belum hilang. Tetapi yang penting ada Tuhan di tengah masalah itu. Amin. Nah, Israel bergumul dalam keadaan sedemikian. Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, sedemikian dalam ukuran waktu yang mereka sudah tidak sabar menanti, mereka langsung menggantikan Tuhan dengan ilah yang lain. Karena itu saya mau mengatakan kepada kita ayat yang selanjutnya, ayat kedua. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Apa maksud Harun mengatakan demikian? Kita lihat ayat 3. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Saudara, kalau kita kembali ke pasal-pasal sebelumnya, emas yang mereka miliki juga mereka dapat dari pemberian tetangga-tetangga mereka. Tuhan berkata, waktu malam, waktu hari ketika engkau keluar dari Mesir, kamu mintalah emas pada tetanggamu. Tuhan akan membuat mereka bermurah hati memberikannya. Tuhan memelihara mereka dengan sempurna Israel. Bahkan Tuhan tidak ingin mereka kekurangan. Pada waktu mereka tergesa-gesa keluar, bangsa Mesir bilang, tinggalkanlah kami. Ketika terjadi tulah ke-10, Tuhan masih memberi perintah dan mengingatkan, nanti waktu kamu keluar, minta emas pada tetangga. Saudara, Tuhan tidak membiarkan Israel kekurangan. Tuhan pelihara mereka dengan sempurna dan cukupkan. Tapi apa yang terjadi? Justru emas itu akhirnya mereka pakai untuk membuat lembu emas. Saudara, hari ini saya mau ajarkan bahwa berkat itu baik. Ya. Tetapi ketika berkat direspon dengan salah, itu bukan berkat yang sesungguhnya. Demikian juga kalau bukan berkat tapi direspon dengan benar, itu bisa jadi berkat. Saya ulangi, berkat yang diterima dengan respon yang salah, itu justru menjadi malapetaka. Tetapi musibah yang terjadi direspon dengan benar, itu bisa jadi berkat. Jemaat yang saya kasih, Israel membuat lembu emas. Harun berkata, berikan pada aku. Apa yang mereka lakukan? Di ayat 4, diterima nyala itu dari tangan mereka, dibentuk nyala dengan pahat, dan dibuat nyala daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari Mesir. Apa nggak salah? Saudara, ketika dibentuk lembu emas, dengar apa yang dikatakan, hai Israel, inilah Allahmu. So, berarti mereka nggak kenal Allah dengan sungguh-sungguh selama ini. Mereka tidak tahu Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam arkeologi, sepengetahuan saya, lembu itu tidak pernah menjadi dewa sembahan. Kalau binatang yang lain ada bentuk-bentuk rupa binatang yang disembah, tapi lembu bukan. Lembu itu justru penarik kereta, yang dimana di kereta itu ada dewa-dewi. Di dalam tradisi bangsa Kanaan ya, bangsa yang belum percaya Tuhan, mereka itu menyembah dewa-dewi, yang dewa-dewinya itu ditaruh di kereta, ditarik oleh lembu. Nah, saudara bayangkan, bangsa lain akan menertawakan Israel.
Lembu yang kita pakai menarik dewa-dewi kita, lembu itu kamu sembah mana? Mereka bikin yang disembah binatang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah bahaya yang bisa terjadi kalau seorang jemaat, seorang pribadi tidak benar-benar mengenal Tuhan. Saudara, kalau tidak mengenal Tuhan, maka dia akan menggantikan Tuhan itu dengan konsepnya diri sendiri. So, kita harus mengenal Tuhan dari firman Tuhan. Mengenal Tuhan dan tahu tentang Tuhan, itu kerinduan Tuhan. Tetapi mengenal Tuhan yang bukan dengan keinginan sendiri, imajinasi sendiri. Saudara, ketika mereka membuat lembu emas dan berkata, ini Tuhan Allah menuntun engkau keluar dari Mesir, tentu Tuhan sangat sedih. Ayat 5 dikatakan, ketika Harun melihat itu, didirikannya mesbah di depan anak lembu itu. Dibangun mesbah, berarti mereka menyembah lembu itu. Karena mesbah di depannya, mereka akan memberi pengorban kepada lembu itu. Dan bahkan Harun berseru, besok hari raya bagi Tuhan. Mereka besok hari raya. Saudara, kalau disebut hari raya, saudara, di dalam catatan King James Version, di ayat yang ke-6 bahkan dikatakan, kalau bahasa Indonesia-nya, dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Saudara, bahasa Inggrisnya ada memakai kata, duduklah bangsa itu makan dan minum, kemudian bangunlah mereka bersukaria. Itu dalam konotasi telanjang, tidak berpakaian. Betapa menyedihkan, mereka mulai terbawa dengan arus dari bangsa Kanaan yang ketika berpesta pora ujung-ujungnya kepada seksualitas. Nah, maka perhatikan baik-baik, penyembahan kepada sesuatu yang bukan sesungguhnya Allah itu akan membawa kepada ketidakkudusan. Maka permulaan terjadinya ketidakkudusan karena ketiadaan dan ketidakhadiran Allah dalam hidup seseorang. Allah itu ada, tapi pribadi itu menolak, tidak mau Allah hadir. Maka hari ini 3 hal diingat baik-baik. Yang pertama, dari ayat yang pertama pasal 32 kita belajar bahwa iman itu tidak bergantung pada mujizat. Iman itu harus benar tertuju kepada pribadi Tuhan. Saudara, kalau iman hanya bergantung pada mujizat, maka ketika seperti Israel sedang diam, tenang, tidak ada Musa yang membuat mujizat, Musa sedang bertemu Tuhan, mereka goyah, imannya bergeser. Yang kedua, ingat, hari ini kita belajar bahwa Israel membuat lembu emas dari anting-anting dari emas yang mereka miliki. Dan itu terjadi ketika mereka juga dapat emas yang diberikan oleh tetangga-tetangga mereka dari Mesir. Berkat kalau direspon dengan salah, jadi malapetaka. Tetapi musibah yang direspon dengan benar bisa menjadi berkat. Jadi intinya adalah respon, bukan berkat. Ya, jadi ingat, saya ulangi, kita belajar tentang pertama, mujizat bukan segalanya. Kedua, berkat bukan segalanya. Yang ketiga, yang tadi kita lihat bahwa mereka berpesta pora, mereka berkata, nah ini Allah, ini dia Tuhan Allah. Saudara, sukacita yang palsu, kesenangan yang palsu, saudara, sukaria, sukacita yang palsu, bahkan berujung pada perbuatan-perbuatan ketidakputusan, menunjukkan bangsa Israel tidak mengenal Allah. Berarti bahwa mereka benar-benar bukan hanya dimabukkan oleh mujizat, dimabukkan oleh berkat, mereka dimabukkan oleh yang namanya pengaruh daripada bertemu dengan budaya-budaya bangsa lain yang mereka mau tiru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pergaulan
yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita kalau pakai media sosial, ingat ya, bukan cari teman. Kalau media sosial itu kita udah punya teman, kita add dia, bukan buat cari teman. Setelah Israel ini membuat patung lembu emas karena ingin niru bangsa lain, ingin bersama-sama membuat Allah yang seperti bangsa lain. Maka ketika kita melihat mereka akhirnya membangun lembu emas dan menyembahnya, di situ kita tahu mereka tidak mengenal siapa Bapa yang sesungguhnya. Maka hari ini saya ingin kita sama-sama belajar bahwa satu, mujizat bukan segalanya, tapi Tuhan itu segala-galanya. Berkat bukan segalanya, tapi pemberi berkat itu segala-galanya Tuhan. Dan yang ketiga, jangan sama seperti Israel yang ingin serupa dengan bangsa lain. Kita itu serupa dengan Kristus. Mereka ingin membuat lembu emas, mereka ingin serupa dengan bangsa lain. Saudara, saya mau berkata, kita ini serupa harusnya dengan Kristus, gambaran anaknya. Puji Tuhan, hari ini dalam mengisi kemerdekaan kita, di minggu ini masih kita ingat suasana-suasana kemerdekaan. Apa yang kita lakukan dengan kemerdekaan kita? Merdeka artinya bebas. Bebas apa? Seringkali saya temukan bebas untuk memuaskan diri. No, salah. Kalau Tuhan mau bebaskan kita seperti Isa, dibawa bebas, saudara, berjam kebebasan, supaya benar-benar kenal Tuhan. Dituntun, dibebaskan dengan mujizat, bukan untuk cari mujizat, tapi untuk kenal Tuhan. Dibebaskan dari Mesir, saudara, diberi berkat mana dari surga, kasih makan, dikasih berkat emas ada. Untuk apa? Untuk kenal Tuhan, bersyukur sama Tuhan, sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, bukan menggantikan Tuhan. Dan ketika saudara kita benar-benar, Tuhan, aku rindu bergaul dengan Engkau, aku rindu intim dengan Engkau, aku rindu kemanapun pergi ada hadirat-Mu Tuhan. So itu yang menyenangkan hati Bapa. Yuk mulai hari ini hidup sungguh-sungguh dengan rindu serupa dengan Kristus. Jangan seperti bangsa Israel yang akhirnya membangun anak lembu emas, mau serupa dengan bangsa lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, doa saya, jemaat yang dikasih Tuhan, hidup terus bergaul sama Tuhan di dalam keadaan demikian. So harus intim sama Tuhan, minta hadirat Tuhan kemanapun, di keluarga, kemanapun pergi. Saya rindu kemanapun sudah pergi, akhirnya disebut orang yang berbahagia dan yang diberkati. Dimulai dengan pengenalan yang sungguh dan benar akan Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin. Saudara, mari kita doa bersama-sama. Bapa dalam surga, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa mereka mengerti bahwa masalah yang terjadi ketika Tuhan hadir, bukan masalah itu hilang, tapi ketika Tuhan hadir, itulah yang lebih dari segalanya. Walaupun masalah tetap ada, yang penting Tuhan hadir. Bawa jemaat-Mu untuk tidak hidup hanya bersandar pada mujizat, tetapi pada Tuhan yang membuat mujizat. Bawa jemaat-Mu untuk tidak hanya hidup mencari berkat, tetapi mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Bawa jemaat untuk tidak serupa dengan dunia, tetapi serupa dengan Kristus, yaitu Allah sendiri. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu, terpuji nama-Mu, bila Tuhan yang meneguhkan firman ini. Amin. Tuhan, saat ini bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu dalam ibadah online, kami mau menaikkan syafaat. Pertama, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan NKRI ke dalam tangan kasih-Mu. Kau berkati ya Bapa,
Engkau berdaulat atas negara Republik Indonesia. Karena itu kami mohon Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah, dalam hal ini presiden, wakil presiden, dan seluruh menteri, dan mereka yang ditunjuk untuk memimpin bangsa ini. Berikan kemampuan, tambahkan hikmat untuk mengatasi situasi keadaan bangsa dan negara, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, dan keamanan. Tuhan, kami percayakan masa depan NKRI ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau terus bekerja, menolong, memberikan kekuatan kepada pemerintah bangsa kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-Mu. Kami rindu supaya Tuhan berkati gereja-gereja di tengah situasi saat ini. Terlebih khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu GGPHK. Tuhan, kami tahu ada beberapa dari jemaat kami yang tidak bisa ikut dalam ibadah online seperti ini karena keterbatasan mereka. Kasihani mereka Tuhan, hiburkan dan kuatkan mereka sehingga mereka boleh tetap merasakan persekutuan bersama Tuhan melalui berdoa dan membaca firman-Mu. Tuhan, tolong berikan kekuatan kepada mereka, khususnya untuk yang sakit, Ibu Honggyok, untuk yang lanjut usia, untuk Ibu Cenjat Kim. Tuhan tolong ya Bapak, untuk Ibu Yuchun, Ibu Lee Chai-chen, dan ibu-ibu yang lain, untuk Papa Cynthia, Bapak Lai Isen. Tuhan, Kau melawat mereka, tolong mereka ya Bapak. Kami percaya akan kasih dan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pertumbuhan rohani bagi anak-anak sekolah minggu, untuk anak-anak remaja, dan juga youth di jemaat-Mu. Tuhan, tolong mereka dalam situasi saat ini. Berikan kepada mereka tetap kesetiaan dan terus tambahkan iman di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu secara khususnya lagi. Tuhan, berikan kesehatian, kekompakan bagi para majelis, guru sekolah minggu, pengurus youth, para aktivis untuk terus bersama-sama sehati dalam satu iman menghadapi situasi ini. Bapak, kami menyerahkan pos yang ada di Wajok, menyerahkan jemaat GGPHK di Pontianak. Tuhan, tolong mereka, saudara-saudara kami di sana. Tak lupa kami berdoa juga ya Bapak untuk para medis yang saat ini menghadapi situasi di mana mereka harus berada di garis paling depan, berhubungan dan bersentuhan langsung dengan para mereka yang terpapar korban COVID-19. Tolong ya Bapak, berikan kekuatan ekstra, berikan hikmat, tolong mereka dalam menangani para pasien. Tak lupa kami berdoa untuk para ilmuwan, agar mereka boleh segera menemukan vaksin untuk meredakan pandemi corona ini. Tuhan Yesus, kami mohon kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu. Kami berdoa juga ya Bapak untuk anak-anak dalam pendidikan saat ini ketika menghadapi situasi di mana mereka harus belajar dari rumah. Tuhan, terus tambahkan kepada para guru hikmat untuk membuat program sehingga anak-anak tidak menjadi jenuh, namun mereka boleh tetap mendapat bekal bagi masa depan mereka. Dan bagi para anak-anak juga, mereka boleh dengan setia dan tekun mengerjakan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Tolong beri hikmat para orang tua untuk boleh mendampingi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ada banyak perkara yang boleh kami naikkan kepadamu, namun kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mengerti, Engkau gembala kami yang baik. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan seluruhnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, alit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 親愛的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今日即刻等於嚟讀使徒聖經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主也是基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，如同真母瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被當於十字架，受死埋葬，葬在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信信義公的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。 Kita bersyukur kepada Tuhan sebagaimana kita ada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan 75 tahun bangsa ini merdeka dan bangsa ini berdiri. Tuhan selalu menyertai dan memimpin bangsa ini. Doa kami Tuhan, biarlah bangsa ini membawa menjadi terang dan kami semua anak-anak-Mu menjadi terang dan garam bagi bangsa ini. Doa kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami merindu melihat Indonesia pulih dari segala problem. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia,
biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dan saat ini, terimalah berkat Tuhan. Sebelum kita pulang, jemaat terkasih, jalan hidupmu dengan berani, jangan takut. Selalu mengingat bahwa Tuhan rindu saudara mengenal Dia dengan pengenalan yang benar. Karena itu, mari kita berdiri bersama-sama dimanapun berada. Terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.